أنزل مباركا وعن أصدر المسلمين. والسلام على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan, atas segala iman serta waktu luang yang masih bisa kita rasakan, kesehatan serta beragam macam nikmat yang alhamdulillah ini selalu diingatkan oleh para ustaz, para dai, para khatib ketika mengawali sebuah aktivitas, sebuah ceramah, supaya kita tidak pernah putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tergolong sebagai hamba-hambanya Allah yang beruntung. Maka wajib untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Maka minimal pagi ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan menjalankan salah satu aktivitas yang Allah cintai, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Salawat serta salam kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh keturunannya, dan semoga juga sampai kepada kita kelak syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kata saya donor present berhasil. Ibu-ibu tambah. Ciri donor present berhasil adalah ibu-ibu tambah banyak. Ini gila. Ini jamaah anak-anak ini karena materi ini menarik apa donor present. Donor present. Baik, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngaji kita yang sebelumnya. Insyaallah masih sama temanya tentang masalah rezeki. Pokoknya nih sama saya bapaknya masalah rezeki. Kesane tadi rezeki. Kira-kira rokok terus dan tambah stok gitu. Ini rezeki orang. Rawat dino Pak. Rawat dino. Jadi pun 3 WP lah. Jadi Bapak Ibu Allah, beberapa waktu yang lalu yang sebelumnya kita ngaji bahwa masalah rezeki ingat nomor kali. Rezeki yang Allah sediakan buat kita yang nomor 2. Bahwa rezeki Allah yang banyak, dan salah satunya adalah rezeki yang kemudian Allah berikan dari pintunya yang namanya pintu rezeki yang dipaksa. Ada orang-orang yang memang Allah kasih rezeki itu lewat jalan dipaksa lewat hak atau dipaksa lewat kejahatan. Ada orang-orang yang ngambil rezeki yang haram lewat korupsi, nyolong, maling dan seterusnya. Tapi ada juga yang bahkan makan pepet ngambil lewat jalan yang halal, yaitu hutang. Apa itu sekarang keempat? Jadi sekarang keempat itu rezeki yang diminta. Rezeki engkau disuun sekali mesti lewat doa. Jadi rezeki yang nomor 4 itu Pak Bu, rezeki yang diperoleh lewat cara berdoa kepada Allah. Jadi doa itu Pak bukan hanya sekedar menyampaikan harapan, dan doa itu rezeki. Dan saya juga baru paham setelah belajar tentang masalah ilmu rezeki. Oh, ternyata doa itu rezeki. Pantes saya tidak Umar bin Khattab itu pernah ngendikan, aku tidak peduli doa dikabulkan atau enggak. Yang penting saya masih dikasih kenikmatan berdoa. Sebab memang itu jauh lebih besar daripada hasil doa itu. Doa itu rezeki, dan itu rezeki besar. Maka orang-orang yang pelit sama doanya, orang-orang yang pelit sama doanya, itu orang yang pelit sama rezekinya sendiri. Dongo kok medit padahal tidak banyak.
maka dia pasti akan sempit rezeki. Karena doa itu yang perintah sih. Allah Subhanahu wa taala qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan itu fi'il. Ketika Allah memerintahkan itu pakai kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il tolak kan? Fi'il tolak itu fi'il yang menuntut. Jadi Allah yang menuntut kita untuk maksa. Jadi kalau Allah yang maksa kita untuk berdoa, berarti doa itu penting banget apa? Penting. Karena Allah sendiri yang minta. Wis doa. Karena itu rezeki besar. Dan setiap doa kata Allah, kalau Allah butuh astajib lakum, pasti dikabulkan, niscaya dikabulkan. Maka sekarang pertanyaan dulu ke Bapak Ibu. Doa itu kapan nggak dikabulkan? Kapan dikabulkannya? Oke. Setelah ngaji ini, jenengan jawabnya harus mantap. Kapan doa kita dikabulkan? Intiku waktu yang saja. Doa kita dikabulkan, jawabannya Pak yang benar seketika. Kapan? Seketika. Jadi dengan doa sekarang ya. Tidak percaya, Ustaz. Kalau tadi saya doa minta duit, tidak ada duitnya. Masih belum ada. Sebab doa itu dikabulkan seketika. Andai kita tidak melihat hasilnya, karena kita tidak paham cara kerjanya. Saya kasih contohnya. Misal ada orang yang doa, ya Allah, saya pengen kaya ya Allah. Ya Allah, saya pengen sugih. Ya Allah, saya pengen dagangan saya laris. Ya Allah, saya pengen omset saya besar. Doa itu makbul. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi itu ya dengan doanya dengan adab yang baik, ya hamdalah, istighfar, sholawat, macam-macam. Pokoknya kita bicara syarat doanya komplit. Syarat doanya komplit itu doa naik langsung ke langit. Ketika doa itu naik langsung ke langit, di dimensinya Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk ke dimensinya Allah, maka Allah akan ijabah doa itu. Allah akan ijabah karena janji Allah begitu. Barang siapa yang berdoa, niscaya dikabulkan. Maka Allah akan bilang langsung kun, fayakun, terjadi. Ini dikabulkan. Begitu dikabulkan di dimensi Allah, balik turun lagi ke dunia. Nah, begitu sampai dunia, maka dia butuh wasilah. Butuh wasilah. Nah, ketika butuh wasilah itulah jenengan harus sabar menunggunya. Tapi sebenarnya doa jenengan ketika ya contoh tadi orang minta, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen omset saya naik, ya Allah saya pengen dagangan saya naik. Itu doa naik, langsung hukumnya temuti, turunnya misalnya di Papua. Jenengan di kamu, jangan di kamu. Ada yang misalnya dagang jilbab, suwe rapayu, numpuk akeh. Terus kalau turunkan jawaban doanya di mana? Di Papua. Ternyata ada ustadz yang lagi main ke sana, dakwah, ada satu kampung yang masuk Islam. Karena ada satu kampung masuk Islam, maka nyari jilbab, mukena, sarung, baju koko, peci, sarungit. Nah, si ustadz ini telepon temannya di Makassar, si paling dekat dari Papua, kota dagang paling dekat Makassar. Tanya, Pak, saya butuh jilbab segini, mukena segini, peci segini komplit Pak. Jumlahnya sekian. Nah ternyata sing orang Makassar ini tidak nyanggupi. Kenapa? Tidak bisa, stok saya habis. Mau Ramadan pun dipesan orang-orang. Kena jenengan turun, nek mau saya kasihkan nomor orang yang lain tadi. Kontak oleh itu tadi orang ke Surabaya. Surabaya jawabannya sama. Terus ke Semarang jawabannya sama. Terus begitu jalan, terus nyari terus sampai ke rumah jenengan sing tahu payu. Mergo ora tau payu, stoknya komplit, stoknya apa? Begitu
kalau tetap, Pak, Bu, saya butuh sekian karena jilbab dan lain sebagainya. Oke, konten langsung bill dikirim, langsung semuanya, langsung dikirim. Oke. Tapi Pak Bu, ternyata proses perjalanan itu si orang tadi yang nyari jilbab dan mukena untuk dapat nomor panjenengan butuh waktu perjalanan 3 bulan, 6 bulan, mungkin 5 bulan. Berarti sebenarnya doa kita sudah dikabulkan kapan? 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Cuma jalannya ke kita selama ini. Saat ketika ada orang, misalnya laki perempuan nikah, doa ya Allah, saya ingin punya anak. Langsung seketika doa dikabul. Begitu seketika kan dibuat langsung nengok bayi. Gitu. Baru ya Allah saya pengen punya anak nih, langsung kowe ada. Apa yang Allah lakukan? Ketika turun ada wasilah, hamil dulu berapa? 9 bulan. Doanya sama dikabulkan Pak, seketika. Contoh lain misalnya, ada akhlak misalnya di Kawogo, sing doa ya Allah, kula pengen jodoh. Ya Allah saya pengen jodoh, sing sugih, soleh, ganteng. Pakai oh, tapi majelis siapa tahu dijaga. Nah itu naik Pak doanya, naik begitu sampai di langit, dijaga sama kabul. Terus turunnya di mana? Di Korea misalnya. Ada laki-laki di Korea kalau beratkan hatinya menyaris. Ya. Jeblatnya TKI sakit. Jadi kan apa bayarnya kok Korea kok Korea kok. Jeblatnya TKI sakit. Tiap sakit nembe kontrak kerja di Korea 3 tahun. Begitu kontrak kerja 3 tahun, selesai kontrak kerja 3 tahun, pulang ke sakit, duitnya akeh, wong nabung. Begitu sudah pulang ke sakit, kepikiran pertama daripada usaha sih, daripada bisnis sih, boleh bojo sih wong di modal. Akhirnya nyari nitip CV ke ustaz, ke ini dan sebagainya. Ada ustaz saling tolong-tolongan. Biasanya kan nonton ustaznya boleh ini, ustaznya boleh ini. Ternyata jodoh. Begitu tukeran CV cocok, TKI semakin wow sih, nembe langsung ke Korea. Cocok kali jamaah sih donga kawon bawa. Cocok kan rapi nikah. Kalau orang yang tidak paham Bu, Pak, kalau orang yang tidak paham, orang akan kemudian mungkin, oh, itu mau wis tahun olah kelangan saya. Niku sing boten paham. Nek yang paham, maka dia akan berpikir doa yang sudah dikabulkan 3 tahun yang lalu, tur lakune jalannya, wasilahnya butuh waktu 3 tahun. Maka sekarang rumusnya gitu. Berarti teknik dengan pengen doanya dikabul, gimana caranya? Pripun caranya? Sering-sering doa. Sebab kita tidak pernah tahu jawaban doa kita jatuh di mana. Masalah yang lepas dengan itu loh. Butuh esok-esok, dongone pakai kopi. Pede banget gitu. Pasti dikabul sesuk. Padahal kadang-kadang dongone pakai nangwa. Kita bingung lah nih. Terus saya dikabul, Rasulullah, Gusti Allah ini. Aku tuh mau orang tapi kabul. Lah ora bingung mah. Panjenengan sing nyuwun yen mewah dal. Iki kita takkan sarap gede iki. Apa kek malah sing Korea. Pak weh, tebih lho. Makane Pak, sing sregep ning donga niku. Sing sregep ning donga kesane napa? Pas butuh, pas wis cedhak. Enten adzan donga, enten wong maca Quran donga, bar ngaji donga, enten majelis donga, bar sedekah donga. Setiap waktu yang Allah sudah janjikan doa-doa itu dikabulkan. Waktu mustajab pakai. Sekarang kita tidak pernah tahu jatuhnya di mana.
dan butuh berapa lama sampai ketika. Makanya tadi saya bilang orang yang pelit berdoa, pelit sama rezekinya sendiri, terlalu pede kita, terlalu pede, titik doanya dekat, padahal bisa jadi sedang jalan. Maka orang-orang yang supaya tidak kecewa sama doa, sering-sering doa. Dan doa itu masya Allah, doa itu senjata betul. Doa itu senjata betul. Kalau kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seserius-seriusnya, dengan sebaik-baik doa, maka insya Allah jadikan tidak akan pernah kekurangan. Dan itu sudah dibuktikan. Banyak ulama-ulama kita, banyak cerita-cerita, banyak hal-hal yang lain yang kita pernah dengar keajaiban-keajaiban. Terus kenapa kita tidak sampai seperti itu? Bisa jadi karena itu kan doa ini jarak, arah-arah. Maka sekarang Bapak Ibu yang rahmati Allah, doanya harus sering, supaya doa itu jadi rezeki. Nah, doa pengen jadi rezeki maka harus sering, supaya jalannya lebih cepat. Sampai Rasulullah SAW menghentikan orang yang malas doa, itu Allah murka. Sebab sombong. Allah sudah putus sama Allah. Ustaz itu semungkin orang yang semungkin kan nggak rasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu harus bahasa Arab, dan jangan kalau tidak bisa pakai bahasa singkat dengan nyambung. Kadang-kadang saya tuh ikut ada masanya doa itu butuh rosok. Kadang-kadang yang pakai bahasa Arab itu rada rosok gitu. Ya paham, tapi kadang-kadang tidak ada rasanya lagi. Nah, kadang-kadang saya doa itu gitu. Ada kalanya kalau saya pas lagi butuh betul, pas lagi pengen banget. Itu doanya kadang-kadang saya pakai bosok-bosok kados. Di bosok curhat, ya Allah, sepuluh jenengan saya, jenengan pulau deh, pulau mana? Kadang-kadang supaya kita jadi orang lain tidak bosan sama doa. Mungkin kita ini bosan sama doa karena apa? Karena doanya hanya sering ngapal dan ulang. Gitu, kadang-kadang Rabbana dzalaman anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna besok itu lagi. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Wes. Kadang-kadang ada kesannya, ada bekasnya. Maka sampai dalam satu hadis kunci disampaikan, Allah itu nek misalnya lagi kangen dengan seorang hamba. Allah itu kalau lagi kangen dengan seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk ngutus untuk memberikan kirim si hamba tersebut masalah. Jadi Allah itu kangen kalau pulau panjenengan yang dikirim masalah. Gimana? Sebab panjenengan pulau panjenengan itu kadang-kadang bisa doa sing bagus, doa sing syahdu, doa sing luar biasa. Itu nek pas punya masalah. Nek pas utangnya ada apa? Ya wong deadline jatuh tempo pun mepet. Kadang-kadang sakit. Ya Allah, penguasa dan bumi. Wah, ya, puji-puji di Gusti Allah itu luar biasa. Ini kok nek pas masalah. Bojarmu kok niku dongane Masya Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Oh, balikkan istri saya. Itu sangat benar. Kok nek pas pakai semua ini tadi. Begitu doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini awal minggu. Maka kadang-kadang Allah kirim masalah supaya apa? Supaya kita itu kemudian merintih doa, doanya dengan nangis. Dan ketika kita itu doa dengan nangis, ya Allah kemudian manggil si malaikat tadi. Terus Allah ngendikan, ya malaikat, hei malaikat, lihat hambaku yang satu itu. Aku kangen sama hambaku yang kayak begini.
Jadi Allah itu lihat pulau panjenengan itu doa sampai nangis buku mewek, ini Allah senang. Dan mungkin kita ini, maka kata Allah ketika melihat seorang hamba lagi nangis, malaikat lihat, aku kangen dengan hamba yang seperti itu. Dan redaksi hadisnya apa? Redaksi hadisnya itu lanjutannya kita. Lihat doanya, lihat doanya. Terus apa kata Allah? Jangan penuhi keinginannya. Jadi begitu doa nangis, buku mewek, ikut kata Allah, jangan penuhi keinginannya tuh. Oh, kira satu bosan dan itu. Tidak, sebab apa? Sebab Allah masih kaki. Tapi kata Allah, penuhi kebutuhannya. Jadi Allah tidak langsung punya keinginan itu pastikan dulu, tapi dipenuhi kebutuhan yang pokok ini. Yang penting jenengan buatan susah. Jadi kan barangkali mungkin doanya belum dikabul yang itu, yang sendiri dipilih, tapi pokok-pokoknya yang butuh sudah dikasih ke Allah. Nah, saya seringkali ngibaratkan kados misalnya jenengan lagi nembe santai di rumah. Pas santai di rumah, panas-panas, minggu-minggu prei-prei, santai, enten pengamen lewat. Sing ngamen bencok. Nganggo cicik-cicik suaranya entek. Niku pirang kali. Jadi langsung tutup. Kenapa boleh cicik kan sak ketemune dikeke dan belu. Iya dong. Iya. Sami. Ulo panjenengan niku nek doane ndak enak, tur rewel. Niku kadang-kadang Gusti Allah kayak wis beda. Wis kok koyo bencong itu. Tapi nek jenengan kok misalnya pas nyantai enten pengamen kok sopan, rambine wapi resik, gitarane wapi penak, lagune didelalah pas cocok ngeling jaman nom. Suarane diperdu. Pripun kira-kira Bu? Kita tanggap. Wes masalah sampai di dina ini baik. Saat dan kadang-kadang ketika ngasih dilebihkan dan jadi kan ridho ikhlas. Nah proses ini ketika seorang hamba itu doa dengan kemudian isak tangis, kemudian dengan kerinduan ya Allah, hamba datang memohon kepada ya Allah. Tidak ada lagi cerita ya Allah kecuali hamba itu berharap hanya kepada maka Allah senang. Begini. Maka kata Allah, ingatlah aku ketika kalian susah, maka aku akan ingat kalian ketika kalian senang. Ingat aku ketika kalian senang, maka aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Maka nek ini Gusti Allah pas susah terus, mungkin tidak susah terus. Kesannya jangan ini terus kan Gusti. Dan itu penyakit kita. Termasuk saya di maka dulu pernah, ini kisahnya penutupan. Dulu saya itu gimana? Sebelum tahun ini, saya ini kan ketakdir lahir di keluarga yang tidak apa-apa. Jadi ibu saya itu Nasrani, keluarga besar ibu saya itu Nasrani. Bapak saya itu aliran kepercayaan. Jadi tidak ada yang sholat itu dan di rumah saya tidak ada orang. Di saya mereka ibu saya gereja. Saya tuh kalau bisa begini di gereja. Wong saya tuh kita tuh bapak Yesus. Benar nih. Itu tidak ada. Saya tuh kita itu di bawah Yesus. Karena saya kita tidak gereja. Jadi masih gitu. Sehingga saya tuh tidak pernah kenal agama Islam tidak. Kecuali lewat teman. Tapi singkat cerita panjang lah kita. Singkat cerita Yesus terus mulai Islam. Nah, ketika lulus SMA, karena saya tidak bisa kuliah karena bapak ibu itu tidak punya duit itu. Terus akhirnya saya ngerantau ke Jogja. Rantau pertama saya itu ke Jogja. Ketika saya ngerantau ke Jogja, itu
itu nyari kerjaan, dan kerjaan pertama yang saya dapat niku jadi penjaga warnet. Zaman semonten niku saya populer-populernya tahun 2005. Tahun 2005 penjaga warnet masih populer. Mahasiswa itu sambilannya penjaga warnet. Nah, termasuk saya, meskipun tidak mahasiswa, niku melamar dari penjaga warnet diterima. Dan gaji pulau niku waktu niku 200 ribuan gaji saya. Dan saya 200 ribuan terus naik 250 ribu. Nah, ketika naik 250 ribu, itu saya pun terasa senang. Wong rapat kita duit, itu kan pun kita akhir. Iya, bujang kacilin lagi ke jauh. 250 ribu itu tahun proyek buat saya. Dan itu saya masih sedang bagi-bagi. Jadi saya bagi ke ibu saya itu 80 ribu sebagai bentuk bakti ke orang tua. Kalau sampai ke ibu itu 80 ribu. Terus sing 80 ribu saya berikan ke ibu karena buat bayar rumah kontrak. Jadi kalau kali ibu itu kontrak bapak ke Jakarta. Kalau kali ibu kontrak itu kontraknya sebulan itu 75 ribu. Jadi saya bayar kontrakan yang 80 ribu. Terus berarti sisa itu 170 ribu. Yang 100 niku kalau ngagem tinggi ngekos ke Jogja daripada bolak-balik Ramiri kesel terus bayar bensinnya boros. Saya kontrak, saya ngekos di Jogja. Patungan kali rencana. Kosnya 100. Selesai kita itu mulai. Jadi kalau niku ngerasa gaji nanti itu mulai. Itu mulai itu pasti dikurangi. Kalau mulai itu di tuku bensin, sing 10.000 karbon pulsa. Zaman semonten pulsa 10.000 itu pun gratis SMS kanan. Zaman semonten gitu, gratis SMS kanan tahun 2000-an itu. Nah beli 10.000 sen pulsa SMS. Berarti itu saya bikin petang. Nah petang 10.000 itu saya keluar tinggi hidup sebulan. Selama itu, caranya ambil, caranya apa? Ke warung 40 ribu itu dibelikan mie instan, mie rebus, Indomie, sak rebus. Ini regine tesih 30 wol, kula tesih kene. Regine tesih 30 wol itu sak rebus. Jadi setiap hari itu kula tengkos itu makan mie. Dan itu tidak boleh 3 kali sehari. Nah 3 kali sehari habis. Wong isin makan 40 habis itu. Berarti saya harus bagi minimal sedino siji. Jadi saya itu dulu makan itu kalau pagi makan, sore tidak makan. Ini sore makan, pagi makan. Dan itu setiap hari makan supaya bertahan. Nah, dan buat saya itu tidak ada masalah. Ketika itu sampai akhirnya, saya sukses tipes. Oke. Sukses tipes. Kenapa loh? Saya kerjanya menjaga warnet dan jadwal pulau ini malam. Karena jadwal yang siang itu diisi sama yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan. Nah, jadwal yang sisa itu malam. Jadi saya itu nunggu warnet itu malam dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Jadwal saya. Ketemu nih AC, kalian kopi, makan ini, godok, direbus, das dino. Wes pun sukses tipes. Jadi begitu saya tipes, panas tinggi, terus ngata-ngata kos di DWA, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika itu lebih, saya sadar, jeblak nih uang yang saya terima itu tidak banyak. Ternyata uang yang saya terima yang menurut saya tadi gaji itu sudah cukup. Oh ternyata tidak cukup. Maka kemudian saya ngomong sama Allah waktu itu lewat doa. Dan salah satu barangkali mungkin wasilah doanya orang sakit dijawab. Saya doa ya Allah, saya itu
pengen nyenengi wong tuwa, pengen ngangkat derajate wong tuwa. Saya pengen sugih ya Allah. Terus saya doakan, ya Allah, tolong saya kasih satu amal, tolong tunjukkan saya satu amal yang kalau saya lakukan amalan itu saya jadi orang kaya. Saya tidak minta macam-macam, saya cuma minta satu amal yang kalau saya dikasih amalan itu saya jadi orang kaya. Dan barangkali itu dijabah apa ceritanya? Ketika saya pas nyetel TV, nyetel TV, di TV itu waktu itu ada muncul Ustaz